EOGers, gimana kabar kalian minggu ini? Hopefully kalian semua semakin luar biasa dan berapi-api di dalam Tuhan. Buat kalian semua yang sedang menghadapi masalah atau persoalan hidup, percayalah guys bahwa Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita. Dan Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Welcome home buat kalian semua yang mengikuti EOG Online Service pada hari ini. Dan pastikan kalian semua tergabung dalam satu komunitas yang benar, yaitu Connect Group. Nah, buat kalian semua yang belum tergabung dalam Connect Group, kalian bisa cek di description box di gms.church/connect dan daftarkan diri kalian sekarang juga. Bagi kalian juga yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code yang tersedia, atau kalian bisa transfer ke nomor rekening yang tertera. Ayo guys, kita ikuti ibadah hari ini dengan antusias dan berapi-api. Mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami secara online ya Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami mau mulai ibadah ya Tuhan, biar Tuhan hadirat-Mu terus nyata ya Tuhan. Di dalam setiap rumah-rumah yang ada, hadirat-Mu sama rata, dan kami percaya Tuhan, kami dapat sesuatu yang baru di minggu ini. Thank you Tuhan, berkati setiap kami, dan biar kami ya Tuhan semakin berapi-api di dalam Engkau. Semua yang siap ibadah sama-sama dengan saya katakan, amin. God bless you dan selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom EOGers, ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Come on. Katakan unending love in Calvary. Unending love in Calvary. Show me amazing
kami Tuhan. Mari bentuk setiap kami. Come on, come on. Woo. Semua bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Say, set us apart. Set us apart. Set us apart. No longer us, but Christ in us. No more ashamed. Come and use us. Shake our world, we will run with you. Oh, holy fire, light up your holy desire. Give us faith, so the world will see. Say, the Christ is in us, living in us, holy and true. Shake our world, we are for you. We are for you. One say, set us apart. Set us apart, set us apart. No longer us, but Christ in us. No more ashamed, come and use us. Shake our world, we will run with you. Oh, holy fire, light up your holy desire. Give us faith, so the world will see. The Christ is in us, living in us, holy and true. Shake our world, we are for you. We are for you. Come on. Use me, love. Use me, love. All of mine. Come on, say no longer us, no longer us, but Christ in us. We will live for you alone. No longer us, but Christ in us. We will live for you alone. No longer us, but Christ in us. We will live for you alone. No longer us, but Christ in us. We will live for you alone. The Christ is in us, living in us, holy and true. Shake our world. The Christ is in us, living in us. You're holy and true. Come on, say, shake our world. We are for you. We are for you. Shake our world. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah seumur hidup kami. Dari kami muda sampai putih rambut kami Tuhan. Biar lutut kami ini berlutut hanya untuk Engkau. Biar kami hanya menyembah Engkau, satu-satunya Raja. Mulia
yang di bumi. Mari sembah Tuhan, katakan mulia. mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kembali ya Tuhan. Walaupun secara online kami tahu tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara secara tajam buat setiap kehidupan kami, kepada hati kami, kepada hidup kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan sanggup
menjamah kami ya Tuhan, mengubahkan setiap kehidupan kami. Dan kami tahu ketika ada Engkau dalam hidup kami, semua di dalam hidup kami ini ya Tuhan berubah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati dan hidup kami sungguh-sungguh lebar-lebar untuk Tuhan berbicara, untuk Tuhan bekerja dalam hidup kami. Urapi setiap kami dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Ya. Shalom Army of God yang ada di regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Dan shalom juga buat kalian semua yang baru pertama kali bergabung di YouTube ini, saudara ya. Saya mengucapkan selamat datang, tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita menerima berkat firman Tuhan ya. Hari ini saya akan membahas tentang Epafras, saudara ya. Jarang nama ini mungkin kita pernah baca di dalam Alkitab, tapi jarang kita dengar ya saudara ya. Epafras, kita akan belajar tentang Epafras ini adalah tetap tulus dan tidak ikut arus, saudara ya. Tetap tulus dan tidak ikut arus. Nah, di Alkitab saudara ya, nama Epafras itu dibahas 3 kali saudara ya. Keluar 3 kali, nanti kita akan sama-sama lihat saudara ya. Dan siapa sih Epafras ini sebenarnya? Epafras ini adalah seseorang yang terjangkau oleh pelayanannya Paulus ketika Paulus itu melayani di daerah Efesus, saudara ya. Dan tidak beberapa kilometer berikutnya, saudara ya, itu ada kota namanya kota Kolose. Nah, kota Kolose itu adalah tempat di mana Epafras itu berasal, saudara ya. Dan kota Kolose ini ada 2 kota lain lagi yang kemudian muncul jemaat-jemaat yang berada di dalam lingkup pelayanannya Paulus, yaitu ada kota Hierapolis dan kota Laodikia, saudara ya. Nah, Epafras ini kemudian dari seorang yang percaya, dia bertumbuh bukan hanya menjadi seorang percaya biasa atau jemaat biasa, tetapi dia bertumbuh menjadi pelayan Tuhan yang setia, saudara. Mari kita sama-sama buka di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Mari kita sama-sama lihat, saudara ya. Kolose pasal yang pertama, saudara ya. Kolose pasal yang pertama, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8, saudara ya. Saya bacakan. Perikopnya adalah ucapan syukur dan doa. Kolose 1 ayat 3 sampai yang ke-8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarkannya. Mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi dan yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Nah saudara, di Kolose 1 ini ayat 3 sampai yang ke-8 jelas sekali digambarkan apa yang dikerjakan oleh Epafras kepada jemaat yang ada di Kolose. Kota tempat di mana Epafras ini tinggal, kota tempat di mana Epafras ini berasal. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6 dikatakan bahwa penjelasan Paulus bagaimana ya dia mengucap syukur bagaimana jemaat Kolose itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ternyata pertumbuhan pengenalan jemaat Kolose akan Tuhan tidak lepas dari tangannya pelayanannya si Epafras. Karena di ayat yang ke-7 dikatakan semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Saudara, dia melakukan hal menjadi kepanjangan tangannya Paulus, saudara. Bukan sekedar dia hanya menjadi jemaat biasa, tetapi dia melakukan bagiannya apa yang bisa dia kerjakan untuk membantu pelayanan yang ada, untuk memperluas pelayanan yang ada. Saudara, selama Paulus ini kan
rasul ya saudara ya. Dia itu tidak menetap di satu kota terus lama gitu, enggak. Jadi dia ini puter keliling karena jemaatnya banyak di berbagai kota saudara. Jadi harus menempuh perjalanan, harus tinggal di kota ini berapa lama, di kota itu berapa lama dan lain sebagainya. Tentu ketika Paulus sedang mengunjungi jemaat-jemaatnya satu persatu, belum lagi Paulus harus kembali ke Yerusalem, harus melaporkan apa yang terjadi di dalam seluruh jemaat yang ada kepada pertanggungjawabannya Rasul Paulus ini kepada siapa? Kepada rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Dia juga harus ke Yerusalem, harus tanggung jawab, harus kasih laporan, oh jemaat ini begini dan lain sebagainya. Bayangkan, saudara bisa bayangkan hari itu tidak ada kendaraan bermotor ya. Gak ada pesawat, gak ada telepon juga. Jadi kalau mau menyampaikan kabar atau mau melihat keadaan dari satu tempat ke tempat yang lain, harus memang benar-benar dalam melakukan sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu menempuh waktu yang cukup lama, harian gitu ya. Jadi nggak bisa dalam waktu yang cepat gitu saudara ya. Jadi bisa dibayangkan ya, berapa lama sih di dalam satu kota itu Paulus akan mengunjunginya. Jadi pasti nunggunya itu lama sekali. Nah ketika nunggu lama itu pasti ada orang-orang yang dipercaya di kota-kota yang ada itu untuk membuat jemaat-jemaat yang ada di kota tersebut itu tetap bertumbuh dan tetap kuat keadaannya. Nah untuk kota Kolose, Paulus mempercayakan si Epafras ini untuk menguatkan orang-orang yang ada di kota Kolose. Ternyata saudara, dia bukan hanya ketika dikasih tanggung jawab dia berkata iya, tapi dia melakukannya. Kenapa? Karena di sini tertulis bahwa kamu bertumbuh dalam kasih dan lain sebagainya. Itu karena Epafras itu sudah memberitahukan, mengajarkan kepada jemaat di Kolose bagaimana seharusnya mereka hidup. Lalu yang kedua yang dilakukan adalah, ya dikatakan begini ayat yang ke-8. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh, saudara. Jadi bukan hanya sekedar mengajarkan kepada jemaat Kolose apa yang harus dilakukan. Tetapi Epafras ini juga melaporkan kepada Paulus hasilnya bagaimana dan lain sebagainya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Orang ini adalah orang bisa dipercaya. Oleh sebab itu di ayat yang ke-7 bagian yang ke-B dikatakan Epafras adalah kawan pelayan yang kami kasihi. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan di tangannya. Dan yang kedua dikatakan bahwa yang bagi kamu, bagi jemaat di Kolose adalah pelayan Kristus yang setia. Ini kalau sampai terkenal pelayan Kristus yang setia, berarti Epafras ini benar-benar tidak jemu-jemu melakukan tugas dan panggilannya kepada jemaat yang ada di Kolose. Saudara, ini pribadi yang luar biasa. Gak ada pemimpinnya di situ, gak ada orang yang mengawasi, tapi dia tetap melakukannya dengan setia. Gak ditanya harusnya kan Paulus ada di banyak kota itu ya saudara ya, kan jauh-jauh ya. Tapi ini orang tetap melaporkan keadaannya jemaat di Kolose sebagai bentuk pertanggungjawabannya dia. Ini orang benar-benar luar biasa. Kemudian di ayat yang kedua sama-sama kita lihat di Kolose pasal yang keempat saudara. Mari kita buka sama-sama. Kolose pasal yang keempat. Mulai dari ayat yang Mulai dari ayat yang ke-10 saudara ya, sampai ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan saudara ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Lalu ayat yang ke-12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari
Demas, ayat yang ke-15 saya tambahin sampai ayat yang ke-17 ya saudara. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan dengan sepenuhnya. Nah saudara, dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17, perikopnya ada sampai ayat yang ke-18 itu ya. Salam daripadaku, Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18 ini ditulis oleh Paulus, saudara ya. Perikopnya adalah penutup dan salam. Ini adalah ciri khas dari penulisan kitab-kitab Paulus. Dia selalu nulis ya, kalau di akhir dari suratnya selalu tulis tentang penutup dan salam. Di situ dijelaskan kesimpulannya apa, pesan-pesannya apa, dan kemudian salam-salamnya kepada siapa dan dari siapa. Jadi Paulus ini nggak sendirian. Kalau saudara baca tadi waktu kita baca sama-sama dari Arkipus, kemudian dari Markus, dari Epafras, itu dari Justus saudara ya. Itu dia sampaikan semua orang-orang yang sedang bersama-sama dengan dia, sedang melayani dia. Nah, salah satu yang sedang bersama-sama dengan si Rasul Paulus ini, waktu itu di pasal yang keempat ini, antara pasal 1, 2, 3, 4 itu perjalanan waktu saudara. Jadi enggak satu hari gitu. Itu ada ceritanya perjalanan waktunya. Pasal Kolose pasal 1, Kolose pasal 2, Kolose pasal 3, Kolose pasal 4. Itu ada perjalanan waktunya. Nah saudara-saudara, waktu di Kolose pasal yang keempat, itu Epafras sedang bersama-sama dengan Paulus di dalam sebuah pelayanan. Lihat saudara, dikatakan bahwa salam dari Epafras kepada kamu dari antaramu hamba Kristus Yesus. Dia bilang ini loh ada salam dari Epafras. Tapi ditambahin, Paulus gak sekedar ngomong salam dari Epafras, orang yang berasal dari antara kamu. Tapi dikatakan seorang yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Saudara, Kolose pasal yang keempat ini ditulis untuk jemaat Kolose. Tahukah saudara? Dan kemudian kalau saudara tahu di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Paulus juga menulis surat untuk jemaat yang ada di Laodikia. Dan akhirnya di ayat yang berikutnya dikatakan, nanti kalau bisa ya, jemaat Laodikia harus baca surat yang Kolose ini. Dan jemaat yang Kolose harus baca juga surat yang kuberikan ke Laodikia. Nah saudara, di sini jelas dikatakan bahwa bagaimana si Epafras sangat bersusah payah di dalam doa untuk jemaat yang ada di Kolose. Tapi bukan hanya di Kolose saja, dikatakan bahwa dia juga sangat bersusah payah di ayat yang ke-13 untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Orang ini atas kesaksian dari pemimpinnya yaitu Rasul Paulus. Orang ini sangat-sangat bersusah payah di dalam doa dan tenaganya dan curahan air matanya untuk pertumbuhan dari jemaat-jemaat yang ada di Kolose, Hierapolis dan Laodikia. 3 jemaat ini adalah 3 jemaat yang dibantu pelayanannya oleh Epafras saudara. 3 jemaat ini. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia berusaha untuk supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Hari-hari itu Kolose lagi gak enak keadaannya. Posisinya bukan dalam keadaan yang baik-baik. Jemaat Kolose sedang menghadapi sebuah musim yang bagi mereka itu tantangan. Musim apa? Jadi hari-hari itu di Kolose itu sedang ada pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan jemaat Kolose. Pengajaran tentang tahayul, pengajaran tentang hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hari itu terjadi demikian. Nah saudara, surat Kolose ini diterbitkan karena Epafras menempuh perjalanan menuju ke kota Roma. Untuk bertemu dengan si Paulus. Untuk cerita gimana keadaannya jemaat yang ada di Kolose, Hierapolis dan Laodikia. Dia ingin
supaya jemaat ini bertumbuh. Masa-masa yang gak enak, masa-masa yang digembalakan lagi pada mengalami sesuatu. Ini Epafras tidak tinggal diam di tempat atau berpikir bahwa ya sudah, kalau kamu gak mau digembalakan dengan baik, kamu gak mau diarahkan, sudah hidup sesuai dengan apa yang kamu mau. Enggak, dia tempuh perjalanan yang cukup jauh menuju kota Roma hanya bertemu dengan Paulus, supaya Paulus menerbitkan surat ini sebagai nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose. Saudara, kita menjadi orang baik atau menjadi orang tulus ketika keadaannya baik itu mudah. Tapi ketika kita dituntut tetap menjadi orang baik dan tulus dalam keadaan yang sulit, itu tidak mudah. Dan itu menggambarkan karakter dan komitmen kita. Dari sini jelas tertulis, Epafras bukan orang sembarang. Maksudnya bukan tergantung, orang sembarang yang saya maksud bukan jabatannya, bukan kekayaannya, bukan latar belakangnya, tetapi karakternya. Bagaimana dia benar-benar tetap menjadi orang yang tulus ketika keadaannya sedang gak baik. Ketika jemaat yang sedang digembalakannya itu lagi ngalami sesuatu, ngalami masalah. Sedang ada banyak jemaat yang sedang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi orang ini mau berjuang. Dan bukan hanya sekedar hanya mengatur jemaat biasa, tapi Paulus dengan jelas berkata bahwa dia bilang, ini orang selalu bergumul di dalam doa supaya kamu teguh berdiri dan kamu jadi dewasa di dalam Kristus. Ketika diselidiki ya, ada sejarawan Alkitab berkata bahwa doa yang dipanjatkan oleh Epafras bukan doa yang biasa. Doa yang mengerahkan seluruh tenaga dan daya seperti orang yang sedang melakukan sebuah pekerjaan yang berat. Doa yang dilakukan oleh Epafras itu adalah doa yang benar-benar dengan sungguh-sungguh dinaikkan demi supaya jemaat itu bertumbuh dan menjadi dewasa. Saudara, untuk apa coba? Kalau dipikir-pikir ya, apa untungnya coba buat Epafras? Harusnya ya Epafras jadi orang yang baik saja atau jadi orang yang sungguh-sungguh pengikut Kristus aja sudah cukup loh. Gak perlu peduli sama orang lain. Tapi ini orang gak berhenti sampai di sekedar mau bertumbuh secara pribadi. Tapi dia juga mau mengambil bagian untuk mengerjakan isi hati Tuhan. Yaitu jiwa-jiwa. Yaitu orang-orang di kotanya. Yaitu orang-orang yang dilayaninya. Dia mau sungguh-sungguh. Dari sini bahkan Paulus berkata, aku menjadi saksi. Di ayat yang 13 dikatakan bahwa sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia. Bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu. Untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Saudara, sekalipun Epafras bukan pemimpin yang tertingginya. Tetapi ini orang mengambil bagian menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Kadang-kadang kita bertanya ya, gimana ya caranya tetap jadi orang yang berkomitmen di tengah-tengah situasi yang gak enak. Bagaimana tetap menjaga hati kita tulus, tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita tidak harapkan. Saudara, ini bukan bicara soal ya sudah kalau situasinya baik, aku baik. Ini bukan bicara soal situasi, bukan bicara soal emosi atau keinginan atau lagi berapi-api di sini. Enggak, tapi ini bicara soal komitmen. Tidak mungkin Epafras akan menjadi begini kalau dia tidak komitmen. Saudara-saudara, ini orang yang luar biasa. Dan tahukah saudara, ada dari 7 jemaat yang tertulis di kitab Wahyu, salah satu jemaat yang dia gembalakan, yang dia layani, tertulis di situ. Jemaat apa? Jemaat Laodikia. Bisa terlihat bahwa buahnya, walaupun Epafras ini tidak terkenal bagaimana, tapi dia sungguh-sungguh buahnya yang berbicara. Saudara, buah itu berbicara di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Tuhan mau pakai setiap kehidupan kita. Dari sini kita belajar apa? Dari 2 ayat ini, saudara.
Dari 2 ayat ini kita belajar bahwa menjadi orang tulus, menjadi orang baik, itu komitmen. Dan menjadi orang tulus dan menjadi orang baik, itu ada buahnya. Pasti ada buahnya. Dan yang ketiga kita berkata bahwa bukan tidak harus menjadi terkenal baru kita berbuah. Tapi mengerjakan apa yang di tangan kita dengan sungguh-sungguh. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan membuat buah itu dihasilkan dari setiap kehidupan kita. Katakan amin saudara. Amin. Yang ketiga mari kita sama-sama lihat. Di Filemon pasal yang pertama. Filemon saudara ya. Di kitab Filemon pasal yang pertama. Ayat yang Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Filemon pasal yang pertama 23 sampai 25. Ini menarik sekali saudara. Perikopnya adalah salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Sekali lagi, nama Epafras tertulis di kitab Filemon pada perikop salam saudara. Pada penutup dari surat tersebut. Dan sedang berada di mana? Dan ternyata mereka semua sedang berada di mana? Mereka semua sedang berada di dalam penjara. Ini adalah penjara di kota Roma. Ini adalah penjara Paulus yang pertama ketika dia berada di kota Roma. Dan yang menjadi temannya itu adalah salah satunya adalah Epafras. Kalau saudara baca di situ bukan hanya Epafras, tapi ada Markus. Markus yang di sini itu adalah Markus yang tadi kita baca ya di Kolose, kemenakan dari Barnabas. Kemudian ada Aristarkus, ada Demas, dan ada Lukas. Saudara, ada satu nama namanya Demas. Kalau saudara nanti baca di 2 Timotius, itu adalah surat Paulus yang ditulis untuk Timotius. Untuk Timotius yang suratnya yang kedua untuk Timotius. Itu keadaan di mana Paulus sedang dipenjara lagi untuk yang kedua kali di kota Roma. Dikatakan di situ Demas meninggalkanku dan sedang Demas itu tidak lagi mau bersama-sama dengan Paulus. Dia meninggalkan Paulus dan lebih mencintai dunia. Mungkin karena melihat betapa bebannya ya pelayanan atau hal-hal yang harus ditanggung oleh Paulus akibat pelayanannya. Maka dia nggak sanggup. Makanya 2 Timotius itu ditulis bagaimana Paulus itu menguatkan Timotius supaya Timotius tidak jadi lemah di dalam imannya. Karena melihat penderitaan yang harus ditanggung oleh Paulus pada waktu itu. Karena pada waktu itu kan Paulus harus ya lagi sedang merintis pengabaran Injil di kota Roma. Nggak gampang buat dia. Itu adalah penjara dia yang kedua. Tetapi Demas, waktu di penjara yang pertama di kitab Filemon dia berhasil. Dia ikut. Tapi waktu di penjara yang kedua di 2 Timotius itu adalah penjara Paulus yang kedua dan yang terakhir. Karena itu adalah surat yang terakhir buat Paulus. Dan setelah itu Paulus dihukum saudara ya, dihukum mati. Demas meninggalkan Paulus dan berbalik ke kehidupannya yang lama. Saudara bayangkan ya, itu Demas teman pelayanannya dari Epafras. Sama-sama. Saudara lihat sama-sama ya tadi salamnya. Ada dari Demas juga. Tadi waktu kita baca di Kolose pasal yang keempat juga ada Demas juga. Saudara bisa bayangkan ya. Demas meninggalkan dunia. Tapi Epafras tidak. Di hidup ini saudara ada banyak pilihan ya. Di dalam kehidupan kita. Dan kita harus membuat sebuah keputusan. Epafras tidak ikut arus. Mau jemaat Kolose bagaimana? Lagi dalam keadaan yang seperti apa, ada angin-angin pengajaran baru, enggak ada Paulus di situ. Tetapi dia ngambil satu keputusan, aku mau komitmen, berdiri teguh dengan pengajaran Kristus. Aku tidak akan tergoyahkan. Yang kedua, ketika Demas sedang ambil keputusan untuk berbalik ke dalam kehidupannya yang lama. Dia ambil keputusan untuk terus ikut sampai pada akhirnya. Sehingga buahnya yaitu jemaat Laodikia tertulis di kitab Wahyu. Ketika keadaannya baik-baik, kita bisa gampang berkata, aku gak mau ikut arus. Tapi keadaan yang sedang dalam keadaan yang tidak baik, sedang dalam keadaan yang susah,
dalam keadaan yang berat. Akan sangat sulit buat kita untuk ngambil sebuah keputusan di mana kita berkata, aku enggak mau ikut arus. Hari-hari itu adalah hari yang berat buat mereka, buat pelayanan mereka. Khususnya buat timnya Paulus. Epafras, Demas, Markus, Lukas itu tim pelayanannya dari Paulus. Ternyata di dalam perjalanannya ada yang ikut sampai selesai, tetapi ada yang quit di tengah jalan. Keluar di tengah jalan. Semua dihadapkan ke dalam sebuah pilihan. Karena sama-sama berat saudara. Hukuman yang harus mereka hadapi itu bukan sekedar hukuman biasa. Tapi hukuman mati. Dan itu mentalnya diuji. Benar-benar diuji. Yang satu memutuskan tuh aku sudah gak tahan keluar. Yang satu berkata aku terus. Saudara-saudara. Ini yang diambil oleh Epafras. Aku tidak mau ikut arus. Hebat ya orang ini ya. Luar biasa. Kenapa kok bisa jadi begitu? Saya percaya ini tidak terjadi dalam semalam 2 malam. Dia bisa jadi seseorang pribadi yang tetap tulus dalam keadaan apapun. Jemaat yang dilayaninya tidak apa-apa yang sudah diajarkannya ternyata jemaatnya buat ulah. Dia tidak merasa bahwa loh kenapa ya kok kamu habis tak ajar kok kamu gak mau obey, gak taat. Tapi justru melakukan ajaran yang lain yang menyimpang dari firman Tuhan. Sehingga membuat hatinya kecut mungkin, tawar hati sehingga dia berkata aku mau mengundurkan diri. Gak ada loh. Tetap jadi tulus loh, tetap berjuang loh, tetap berdoa loh, tetap cari Paulus loh. Hanya demi mendapatkan nasihat untuk jemaat yang ada di Kolose, Laodikia dan Hierapolis. Dan itu tidak mudah cari Paulus, harus tempuh perjalanan yang cukup jauh. Yang kedua, temannya ambil keputusan di masa-masa yang sangat berat sulit dalam pelayanannya. Aku gak akan teruskan, aku quit di tengah jalan. Tapi orang ini berkata, aku terus ikut sampai akhirnya. Dan buahnya bicara, buah pelayanannya yang berbicara. Yang ketiga saudara, orang ini bukan orang yang terkenal seperti Paulus. Tapi dia ini masuknya adalah tim pelayanannya Paulus. Tapi dia sekalipun gak ada Paulus, sekalipun namanya tidak terkenal, tidak tersohor. Dia tetap pegang tanggung jawabnya sampai akhir. Kenapa saudara kok bisa jadi kayak gini? Yang pertama, kenapa apa yang dilakukan Epafras? Sehingga dia tetap tulus dan tidak ikut arus. Yang pertama saudara, matanya tertuju kepada Yesus. Yang pertama, matanya tertuju kepada Yesus. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lihat ya di dalam hidup ini. Ada hal-hal yang pahit, hal-hal yang manis, hal-hal yang penuh perjuangan, ada hal-hal yang mudah. Banyak hal. Kalau kita selalu mengarahkan mata kita kepada hal-hal yang pahit, maka yang terisi di dalam hati dan pikiran kita adalah hal-hal yang pahit. Satu kali saya bertemu dengan satu orang, begitu pahit hidupnya dan dia berkata begini, aku gak mau menikah. Ya. Berapa banyak dari antara Army of God tidak percaya akan yang namanya kehidupan pernikahan bahagia. Karena melihat orang tuanya suka berantem, suka bertengkar. Atau mungkin kamu merasa bahwa aku adalah anak hasil dari pernikahan yang tidak bahagia. Sehingga membuat pribadiku jadi pribadi yang kacau. Kayaknya takut ya kalau mau nanti mau jalin hubungan, punya keluarga dan lain sebagainya. Tentu untuk Army of God Teens jangan dulu, belajar dulu saudara. Tapi untuk Army of God Youth yang sudah waktunya untuk mencari pasangan, saudara, ada yang takut, ada yang gak percaya diri, ada yang merasa begini dan lain sebagainya. Ada yang merasa bahwa gimana kalau aku bangun keluarga dan ternyata keluarganya sama kayak keluarga yang hari ini aku punya. Gitu ya. Gimana ya? Nah saudara-saudara, ketika saya tanya kepada satu anak ini, kenapa kamu jadi takut menikah dan lain sebagainya. Ternyata dia selalu melihat pernikahan yang tidak bahagia. Pernikahan dari orang tuanya. Pernikahan dari saudara-saudaranya. Dengar cerita pernikahan-pernikahan yang tidak bahagia. Dia selalu
lihat itu, dia selalu dengar cerita itu. Akibatnya di dalam pikiran dia dan di hati dia, dia berkata bahwa oh gak ada ya pernikahan bahagia. Sehingga dia takut menikah, dia takut punya pasangan. Sama di dalam hidup ini. Kalau kita ini selalu menghadapkan diri kita, mata kita, hati kita kepada hal-hal yang buruk, putus asa, gagal. Kita akan selalu berkata bahwa masa sih bakalan berhasil? Nanti kalau gagal lagi gimana? Ada banyak cerita di mana kita ini takut mencoba, takut berjalan karena kita ini takut gagal. Karena kita ini takut untuk takut untuk rugi, saudara ya. Kapan kita selalu berpikir bahwa kapan berhasilnya, gagal terus, lebih baik nggak usah coba daripada harus rugi, saudara ya. Tapi ada satu sisi di mana ada orang yang gagal terus, tapi bangkit terus. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah keberhasilan. Nggak usah jauh-jauh, saudara ya. Kita hari ini menikmati yang namanya lampu, saudara ya. Penemunya melakukan percobaan, kalau tidak salah ya saudara ya, 9.999 kali. Baru percobaan yang ke-10.000 dia berhasil. Itu tidak tahu ya, harus menghabiskan waktu sekian berapa tahun itu ya, sampai percobaannya itu berhasil. Dan saya yakin pasti banyak sekali yang mengolok-ngolok. Sama seperti siapa saudara? Masih ingat ceritanya Nabi Nuh? Nuh, bagaimana Nuh waktu itu disuruh Tuhan bangun bahtera yang besar. Ketika dia sedang membangun bahtera, Nuh itu bilang sama teman-temannya, sama orang-orang sekotanya, bahwa akan ada banjir besar, ada air bah, ayo percaya kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang dia kasih tahu itu gak ada yang percaya. Dia berkata, kamu ngomong kosong kamu cerita-cerita yang membual. Dan pada akhirnya Nuh terus mengerjakan dengan setia apa yang Tuhan suruh. Akhirnya begitu mau air bah itu datang berdua-dua ya. Sepasang-sepasang itu semua binatang yang ada di seluruh dunia ini, semua jenisnya masuk ke dalam bahtera. Nuh istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya langsung masuk selamat. Yang lainnya enggak selamat. Banyak sekali berkata, kapan air bahnya? Kapan? Mungkin juga sama ya, penemu lampu itu dikatakan kapan lampunya nyala? Kapan ada? Gagal terus, tidak mungkin berhasil lah. Enggak mungkin. Mungkin itu juga yang sering kita katakan sama diri sendiri. Mungkin sama saudara kita, sama orang tua kita. Mungkin kita juga dengar dari orang lain ngomong sama kita sendiri. Enggak mungkin. Kalau mata kita selalu melihat hal-hal yang tidak mungkin, maka yang tidak mungkin itu yang kita percayai. Saudara. Tapi kalau mata kita selalu mengarahkan cara pandang kita kepada Kristus, maka apa yang terjadi? Maka lihat Kristus yang menjadi panutan kita. Kita akan lihat bagaimana dia berjuang sampai terakhir, sampai setia. Kita akan jadi yang seperti itu. Mari kita buka sama-sama saudara ya. Di Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan demikian saudara ya. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Karena itu kita mempunyai saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang berlomba dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan perlombaan hidup ini. Yang dikatakan di ayat yang pertama harus melakukannya dengan tekun dan setia. Kita melakukan perlombaan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dengan kita melihat kepada Kristus, kita melihat bagaimana Kristus juga sudah berjuang sampai akhir dan setia dan berhasil. Dikatakan bahwa dengan memandang Kristus, Tuhan akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara, hidup ini gak bisa kita hanya melihat
dari pengalaman-pengalaman dan pengalaman. Karena pengalaman manusia itu nggak ada yang sempurna. Tuhan tuh bisa berbicara lewat pengalaman hidup kita, lewat kejadian dalam hidup kita. Tetapi saudara, ada banyak hal yang lainnya yang kita harus temukan bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang pertama mungkin mengajarkan kita di fase yang A. Pengalaman kita yang kedua mungkin mengajarkan kita di fase yang B. Tapi untuk yang kedepannya, Tuhan pasti akan punya hal-hal yang baru yang mau diajarkan kepada kita. Arahkan mata kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada kejadian-kejadian yang kita alami. Tidak selalu saudara, apa yang kita alami, yang pahit-pahit, yang susah-susah di belakang itu akan menjadi masa depan kita. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf harus berada di dalam penjara sekian lama. 13 tahun, dari usia 17 sampai usia 30 tahun. 13 tahun dia harus berada di dalam pembuangan ya. Karena dibuang saudaranya, dijual. Habis itu dia menjadi budak saudara ya. Budak di rumahnya Potifar. Kemudian jadi tahanan penjara. Dan lain sebagainya. 13 tahun sampai dia menjadi dengan pangkat orang kedua di Mesir. 13 tahun. Gak gampang loh itu saudara. Pasti dia berkata, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan ini? Aku kok gak ngelihat apa-apa ya. Pertama sudah jadi budak. Sudah enak-enak difitnah. Masuk ke penjara yang jauh lebih dalam. Bukan budak lagi statusnya. Tapi tahanan saudara. Lebih bawah lagi. Dan tahanan hari itu penjaranya adalah penjara bawah tanah. Saya bisa bayangkan penjara bawah tanah. Gak bisa lihat yang ada di atas. Bawah tanah. Bisa digambarkan betapa putus asanya pasti. 13 tahun. Tapi dia tetap di situ. Siapa lagi? Daud saudara. Ketika dia setia dengan Tuhan. Dia mengalahkan Goliat. Dia setia jadi jadi orang yang bawa senjatanya si Saul. Dia ngelakuin apa-apa, gak ada niat jahat. Tetapi karena apa? Tapi karena tiba-tiba Saul merasa iri sama Daud. Karena rakyat puji-puji ya. Wah, Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, hatinya gak terima. Yang raja siapa? Kok malah yang lebih banyak mengalahkan musuh kok ya si Daud. Kok bukan aku? Sirik hatinya. Tahukah saudara? Daud gak ngerti apa-apa. Harus lari kemana-mana. Harus lari dari satu tempat ke tempat lain, satu tempat ke tempat lain. Itu berapa lama saudara? Itu lama sekali. Sampai dia harus jadi raja kedua. Penggantinya Saul setelah Saul meninggal. Padahal janji Tuhan ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel saudara. Ketika si Daud masih usianya 17 tahun juga. Dia harus jadi raja usia 30 tahun. Berapa lama? Mungkin dia berkata, kapan ya Tuhan? Sampai kapan aku jadi pelarian begini? Masa-masa waktu jadi pelarian si Daud pernah loh sampai gara-gara takut setengah mati. Dia berada di dalam sebuah kota. Di mana karena dia takut sama raja di kota itu. Jangan-jangan ya karena Daud dulu pernah berperang melawan prajurit-prajuritnya dan Daud mengalahkan prajurit-prajuritnya. Dia takut raja itu kemudian menghukum dia. Saking takutnya Daud pura-pura berakting jadi orang gila. Bayangkan berat banget ya hidupnya. Tapi ketika dia berkata sampai kapan, tapi dia tetap membuat hatinya, pikirannya untuk berkata bahwa aku tetap percaya kepada Tuhan. Dia lari ke gua pun ketemu dengan di Gua Adulam pun ketemu sama 400 orang yang dikejar-kejar utang, sakit hati dan lain sebagainya. Mungkin dia berkata kok gak ada yang tepat ya. Aku kok udah dapat koneksi yang tepat ya. Harusnya dapat koneksi yang punya kekayaan yang besar, punya jabatan sehingga bisa bebasin aku nih. Tapi kok malah Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang yang putus asa ini. Yang no hope ini, yang gak ada harapan ini. Di Gua Adulam lagi. Bisa apa mereka bantu aku? Ternyata 400 orang ini pada akhirnya menjadi orang-orangnya Daud ketika Daud menjadi raja
pengganti dari Saul. Saya bayangkan ya. Kadang-kadang ya di pikiran kita yang kita kalkulasikan itu tidak sama dengan rencana Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu seperti tingginya langit dengan bumi. Jalan Tuhan dengan jalan kita seperti tingginya langit dengan bumi. Kita nggak bisa menyelami semua rancangannya Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, siapa yang bisa jadi penasehatnya Tuhan? Tidak ada. Kita nggak bisa jadi penasihatnya Tuhan. Menyelami pikirannya aja susah, besar sekali. Apalagi jadi penasehatnya. Tidak ada yang bisa, saudara. Hidup ini arahkan sama Tuhan Yesus. Pikiran kita, hati kita. Kadang-kadang memang pikiran kita, hati kita ini bisa hitung-hitungan sendiri ya. Loh kok gini ya? Kok jalannya gini ya? Saudara belajar, aku mau percaya sama Tuhan. Memandang Tuhan artinya percaya dengan semua jalannya. Percaya semua dengan firman-Nya. Saudara, sekalipun keadaan tidak sama dengan janji Tuhan, kita tetap memilih janji Tuhan ketimbang keadaan yang ada. Amin, saudara. Yang kedua, yang dilakukan oleh Epafras apa? Yang kedua adalah tetap berdoa, setia berdoa. Saudara-saudara, doa itu kelihatannya adalah senjata yang gak kelihatan kita sedang ngapain gitu ya. Kita hanya tutup mata, berdoa, menyembah Tuhan. Kayaknya sedang gak melakukan apa-apa gitu loh. Kayaknya sedang tidak ambil pedang, kemudian melakukan peperangan. Kayaknya gak gitu. Kayaknya doa itu kayak kita ambil waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang ada orang berkata di dalam masa-masa sulit berkata, doa saja gak menolong. Saudara, firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 1 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya, saudara. Tahukah saudara, di dalam doa itu ada kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan Tuhan memberikan hikmat. Nah, hari-hari ini ya, ada banyak sekali saya bertemu dengan orang-orang bercerita bagaimana Tuhan menolong hidup mereka di masa-masa pandemi. Ada banyak sekali orang yang harus banting setir. Istilah banting setir itu maksudnya putar haluan. Pekerjaan yang A tiba-tiba berubah jadi B. Atau tetap pekerjaannya A, strateginya yang berubah. Dan lain sebagainya, caranya yang berubah. Kok bisa ya? Dan itu bukan terjadi pada 1-2 orang loh. Ada banyak sekali orang. Bahkan ada banyak orang berhasil di masa-masa pandemi yang kata orang bahwa susah ya masa yang susah buat pekerjaan dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan memberikan hikmat loh kepada anak-anaknya. Di dalam doa Tuhan bukan hanya memperbaiki hati kita dan roh kita. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita apa yang harus kita lakukan. Roma pasal yang ke-8 berkata bahwa Tuhan itu ketika kita sedang mengalami masalah, Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, saudara. Dia baik dan Dia tidak akan membiarkan kita itu sendirian tanpa arah dan tanpa hikmat. Tuhan memberikan hikmat sehingga kita ini tertolong. Doa itu ada powernya. Maka dari itu Epafras gak berhenti-hentinya berdoa. Sebab dia yakin di dalam doa ada kekuatan. Dan di dalam doa, setiap jemaat yang ada di Kolose, Laodikia, dan Hierapolis itu bisa dimenangkan. Yang ketiga, saudara. Apa yang dilakukan oleh Epafras? Saudara, Epafras itu ya, selain mengarahkan matanya kepada Tuhan, selain dia juga berdoa. Dia itu tidak membiarkan dirinya untuk diam. Dia tetap membuat dirinya untuk mau diarahkan. Nggak gampang. Paulusnya jauh loh. Mau temui Paulus harus perjalanan jauh. Tapi ini orang dengan sengaja ngambil satu langkah bagaimana caranya supaya aku ini juga harus bertumbuh. Upayakan pertumbuhan rohanimu. Harus diupayakan. Semua orang, termasuk saya yang berbicara hari ini. Semua orang harus berkata kepada dirinya, aku harus bertumbuh. Setiap hari, setiap saat. Bukan karena ada event KKR. Bukan karena aku harus bertugas.
Bukan karena ini dan itu. Aku harus bertumbuh secara pribadi kepada Kristus. Supaya aku ini mengenal Kristus dengan baik dan sempurna. Epafras memantapkan dirinya untuk bertumbuh setiap hari. Oleh sebab itu ketika Demas mengambil keputusan meninggalkan pelayanannya dan dia kembali kepada kehidupannya yang lama, Epafras tidak ikut-ikutan. Kenapa? Karena dia memastikan dirinya bertumbuh setiap hari. Saudara, orang yang bertumbuh setiap hari, pola pikirnya beda. Roma 12 berkata begini, Roma 12 ayat yang kedua, itu bicara soal pembaruan pikiran. Ketika kita ikut Tuhan, karakter kita menjadi dewasa. Orang yang menjadi dewasa, itu dimulai dari pola pikirnya yang berubah. Cara berpikirnya berubah, cara pandangnya berubah. Ada orang, kalau misalnya disenggol dikit, dia akan berkata, dia akan cepat tersinggung dan berkata, ngapain kamu? Gak kenal aku kok senggol-senggol aku. Tapi ada orang berkata bahwa, gak sengaja, biarin aja. Loh kok bisa ya ada dua pikiran begitu? Mana yang lebih dewasa menurut saudara? Yang langsung ambil emosi atau yang gak ambil perkara? Saya yakin semua akan menjawab, ya orang yang gak ambil perkara ini. Kenapa? Cara pandangnya berbeda. Orang yang berkata bahwa, ngapain sih kamu senggol-senggol aku? Dia lebih mengedepankan yang berbicara adalah egonya, prestisnya, harga dirinya. Padahal hidup ini gak selalu tentang harga diri saudara. Tapi orang ini, orang yang satunya lagi. Yang berkata bahwa sudahlah gak usah diambil pusing. Kan cuman kejadian tidak sengaja. Kenapa orang ini bisa berpikiran begitu? Iya karena dia berpikir bahwa namanya orang tidak sengaja kapanpun bisa terjadi. Orang yang demikian masalahnya gak terlalu banyak di hidupnya saudara. Karena apa? Yang kecil gak diributin. Yang sedang jadi kecil. Yang ini, yang satunya lagi, yang tadi, yang pertama. Yang kecil bisa jadi gede. Jadi masalah di hidupnya itu gak berhenti terus. Ada aja. Sehingga karakternya jadi benar-benar jelek. Saudara-saudara, Tuhan tuh mengubahkan cara pandang kita. Kalau dulu kita berkata bahwa kenapa sih orang tuaku kok gak bisa kasih aku A, B, C. Aku ini kan anak. Tugasnya orang tua memenuhi aku. Kenapa orang tuaku gak bisa? Mungkin kita dulu. Sekarang setelah kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Cara pandang kita berubah. Kita berpikir iya ya. Gak semua orang. Mungkin orang tuaku ini hari ini menjalani kehidupan yang berat. Mereka sudah berusaha. Tapi mereka gak mampu kasih apa yang aku pingin. Gak apa-apa, Tuhan bisa kasih berkat. Ini waktunya aku untuk membesarkan hati orang tuaku. Aku juga membantu orang tuaku. Gak banyak loh saudara yang bisa berpikir demikian. Ada banyak anak selalu menuntut. Kenapa orang tuaku gak bisa begini, begitu dan lain sebagainya. Ada gak anak-anak yang berpikir bahwa iya ya berat loh jadi orang tua. Aku bersyukur mereka sudah bisa berjuang. Sekalipun gak bisa memenuhi apa yang aku mau. Orang yang bertumbuh ke arah Kristus, pola pikirnya diubah. Gak jadi kanak-kanak, tapi menjadi semakin dewasa. Yang terakhir saudara, apa yang dilakukan Epafras? Saudara, melakukan apa yang ada di tangannya dengan setia dan bertanggung jawab. Apa yang ada di tangan saudara, lakukan dengan setia dan tanggung jawab. Jangan cari-cari yang lain. Apa yang di tanganmu, lakukan dengan setia dan tanggung jawab. Lihat saudara, ketika berbuah, itu akan menyenangkan hatimu. Buah dari hasil tanganmu, itu akan menyenangkan hatimu. Dan dari situ, kalau saudara hari-hari ini akan bertanya bahwa, apa sih potensiku, apa sih iniku, apa sih arah hidupku dan lain sebagainya. Kerjakan dulu apa yang di tanganmu, apa yang dipercayakan di tanganmu. Dari situ kamu akan melihat bahwa, akan benar-benar tahu bahwa, oh ini ya Tuhan percayakan. Dan ketika berbuah, kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan berikut dan berikutnya. Dan buah itu akan menyenangkan hatimu, memuaskan hatimu. Saudara, jangan lihat sama orang lain, ya. Saya pernah singgung ini sebenarnya. Waktu Petrus berbicara terakhir ya, lagi rekonsiliasi sama Yesus. Ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, saudara ya. Di tepi danau Tiberias tuh. Petrus ditanya, apakah kamu mengasihiku 3 kali?
Petrus berkata, Tuhan kau tahu bagaimana aku. Setelah selesai, Petrus tanya, apa yang akan terjadi sama Yohanes? Tuhan berkata, kalau Yohanes mau hidup sampai aku datang kedua kali, itu bukan urusanmu. Itu Tuhan loh yang ngomong. Saudara, kita ini tanggung jawab untuk sama diri sendiri, sama apa yang di tangan kita. Tidak perlu bandingkan sama orang lain. Karena tiap-tiap kita itu berbeda. Amin saudara. Yuk sama-sama tetap jadi tulus dan tidak ikut arus. Kalau Epafras bisa, Army of God juga bisa. Kita semua juga bisa. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu.
ada army of God hari-hari ini ya berkata bahwa aku ini loh sudah buat baik. Tapi papa mamaku ini tetap benar-benar gak bisa terima aku. Atau mungkin kau berkata bahwa aku ini sudah melakukan semua yang Tuhan mau. Tapi kenapa ya kok gak ditolong? Kenapa ya harus begini? Kenapa ya keadaan gak berubah dan lain sebagainya? Saudara, ini bukan bicara tentang Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu ragukan Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam semua peristiwa apapun, Tuhan mau menyatakan bahwa Dia berkuasa dan Dia baik, Dia mengasihi kita. Dia setia sampai akhir hidup kita. Ini bagian kita sekarang. Untuk benar-benar menjaga hati kita, menjaga komitmen kita. Kita mau berkata bahwa Tuhan, sampai akhir hidupku, dalam keadaan apapun, aku mau setia. Tuhan dalam keadaan yang, ketika kita dalam keadaan yang setia sama Dia atau enggak setia, Dia tetap setia. Dia sudah buktikan, bahkan Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Ini waktunya kita yang berkata, sampai akhir hidupku, aku setia kepadamu. Army of God, engkau generasi muda, tapi engkau adalah generasi yang kuat. Tuhan tidak menciptakanmu menjadi generasi yang lemah. Tapi Tuhan menciptakanmu dan Tuhan punya tujuan untuk menjadikanmu generasi yang kuat. Generasi yang bisa jadi teladan. Generasi yang bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Yesus mengasihimu. Jangan pernah quit dari kegerakan. Jangan pernah quit dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Percaya. Tuhan Yesus mengasihimu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sama-sama kita katakan sekali lagi dan saya langsung mau berdoa buat saudara-saudara. Mari katakan, ubah hatiku seperti ini. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Saya melihat ada Army of God tidak mengangkat kedua tangannya, satu tangan diangkat, satu tangan diletakkan di dada. Saudara, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan mengasihimu. Yesus mengasihimu. Jangan ragukan Dia, Dia mengasihimu. Tetap setia di dalam Dia. Tetap jadi tulus, tetap jadi baik, sekalipun keadaannya tidak baik untukmu. Jangan ikut arus, Yesus mengasihimu. Tuhan, aku percaya Kau mengasihi setiap generasi Army of God. Kau menjadikan setiap Army of God menjadi generasi yang kuat, bukan menjadi generasi yang kalah. Tuhan, kami mau jadi orang yang tulus, jadi orang yang baik, jadi orang yang tidak ikut arus dalam keadaan apapun. Karena kami mau setia kepadamu, bukan dalam keadaan yang baik saja. Tapi kami mau setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Ini bukan waktunya Tuhan yang menunjukkan bahwa Engkau setia dalam hidup kami atau enggak. Karena apa yang Engkau sudah lakukan itu sudah selesai. Tapi ini waktunya di dalam hidup kami yang menunjukkan ya Tuhan. Bahwa kami mau setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Tuhan,
Biar Engkau selamanya menjadi Tuhan dalam hidup setiap Army of God yang ada. Berkati firman Tuhan, biar firman Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami tahu kami tidak sempurna, tapi bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan yang menyempurnakan kami, Tuhan yang menguatkan kami. Mari Army of God, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik yang daripada surga, baik secara jasmani dan rohani. Biar Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan mengurapimu, Tuhan menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Dan apapun juga yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil, karena Tuhan mengasihimu dan Tuhan menyertaimu. Terimalah semua berkat yang terbaik ini di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.